Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pilar cahaya merah menciptakan riak keras di atas permukaan penghalang cahaya hitam, menyebabkannya berkedip tak menentu. Dalam beberapa saat, boneka darah ungu telah membengkak setinggi sekitar 10.000 kaki, dan itu seperti dewa yang memanggil kapak ungu besarnya, lalu mengayunkannya ke bawah menuju penghalang cahaya hitam dengan kekuatan ganas. Serangkaian ledakan gemuruh yang mirip dengan petir meletus saat proyeksi kapak yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang cahaya. Adapun wanita berambut putih, dia hanya menyuntikkan kekuatannya ke pedang merahnya dengan sekuat tenaga tanpa mengeluarkan kemampuan tambahan. Penghalang pembatas sangat kuat, namun masih tidak mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak makhluk tahap integrasi tubuh. Dengan demikian, sebuah lubang dengan diameter lebih dari 100 kaki diledakkan ke permukaannya, dan meskipun lubang itu segera mulai menutup sendiri, ada lebih dari cukup waktu bagi Raja Iblis untuk melewatinya. Aku akan menstabilkan celah ini dengan teknik rahasia. Liu Zhu sangat gembira, dan dia segera melepaskan 8 bola cahaya biru yang mengembang secara drastis saat mereka terbang di udara. Ini adalah 8 harta pilar biru, dan semuanya menghilang ke dalam pembukaan sekaligus. Cahaya biru menyala, dan bukaan itu berubah menjadi lorong persegi yang diaspal dengan batu kristal biru. Aku akan pergi ke depan, Liu Zhu terkekeh sebelum masuk melalui celah sebagai seberkas cahaya hitam. Kedua sosok berjubah merah itu saling memandang sebelum salah satu dari mereka melompat ke tanah sementara yang lain menginjakkan kaki ke bahu boneka darah ungu. Boneka itu dengan cepat menyusut menjadi hanya berukuran beberapa puluh kaki, lalu memasuki penghalang cahaya hitam dengan sosok berjubah merah lainnya. Memutuskan untuk meninggalkan salah satu dari mereka di luar penghalang cahaya. Si cantik berambut putih sedikit goyah saat melihat ini. Sementara itu, Mu Qing mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya dari segala arah sebelum menghilang ke dalam lengan bajunya. Dia telah membersihkan semua yang telah digunakan untuk mengatur batasan penyembunyian itu. Saudari Lan, apakah kamu akan masuk dengan 2 muridmu? Meskipun Infernal Lightning Beast telah dipancing keluar, siapa yang tahu bahaya lain apa yang bisa mengintai di sana. Dengan basis kultivasi mereka yang rendah, ada kemungkinan besar mereka bisa binasa. Jinling, kamu bisa tetap di luar sini. Mu Qing mengeluarkan beberapa kata peringatan untuk kecantikan berambut putih, lalu menyampaikan instruksi kepada kera emas sebelum juga terbang ke lorong. Jinling membungkuk sebagai tanggapan. Namun, alis si cantik berambut putih berkerut saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Yuan Yao dan Yan Li yang seperti boneka. Senyum dingin kemudian muncul di wajahnya saat dia bergumam, aku akan lebih khawatir jika aku meninggalkan mereka di luar. Kalian berdua, ikut aku. Dia membuat segel tangan untuk melepaskan embusan angin abu-abu yin yang menyapu kedua wanita itu sebelum dia memasuki lorong. Jadi, hanya ada beberapa makhluk yang tertinggal di luar penghalang cahaya. Mari kita jaga pintu masuk ini di sini untuk saat ini. Jika semuanya berjalan lancar, mereka seharusnya dapat segera kembali dengan ramuan ilahi. Sosok berjubah merah yang telah tinggal tiba-tiba berkata kepada Jinling. Saya tentu berharap itu terjadi dengan baik. Saya akan mengikuti perintah Anda di sini, senior. Jinling bertingkah sangat hormat di hadapan sosok berjubah merah. Nyonyaku telah memberitahuku di masa lalu bahwa kamu mampu memisahkan jiwamu, jadi kedua tubuh itu bisa dikatakan sebagai tubuhmu yang sebenarnya, dan keduanya juga bisa dikatakan sebagai avatar, jadi tidak ada perbedaan antara keduanya. Jawab Jinling dengan tenang. Sosok berjubah merah sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum tertawa, perimu benar-benar tahu tentang aku. Pada titik ini, masih ada 3 binatang iblis bermutu tinggi yang tersisa di luar penghalang cahaya selain Jinling dan Disue.
Ketiga binatang iblis itu telah mengadopsi bentuk manusia mereka dan berdiri tidak jauh dari mereka berdua. Sosok berjubah merah mengalihkan pandangannya ke arah ketiga binatang iblis ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Tangannya melesat seperti kilat sebelum membuat gerakan meraih ke tempat terdekat di udara. Sebuah tangan merah besar yang berbau darah muncul di udara di atas petak ruang itu, kemudian membengkak menjadi sekitar 1 hektar sebelum jatuh ke bawah dengan kekuatan yang ganas. Seberkas cahaya perak melintas di udara, dan tangan merah besar itu terpotong menjadi 2 di tengah ledakan yang menggema. Sosok humanoid kemudian bergoyang di dekatnya, dan boneka lapis baja merah muncul di tengah kilatan cahaya perak, menilai sosok berjubah merah dan yang lainnya dengan sikap tanpa ekspresi. Apakah itu boneka dari ras Mayfly? Jinling agak terkejut melihat makhluk seperti itu muncul di sini. Hati-hati, ini bukan boneka lapis baja merah biasa. Makhluk kuat dari ras Mayfly telah memasukkan beberapa indera spiritual mereka ke dalam boneka ini. Serangan yang baru saja dia keluarkan bukanlah serangan yang sangat kuat, tapi dia masih sangat terkejut melihatnya dibongkar dengan begitu mudah. Dia menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangannya pada seberkas cahaya perak yang tidak jelas itu. Cahaya perak sangat buram, dan bahkan dia tidak bisa melihat apa yang bersembunyi di dalamnya. Itu sedikit mengkhawatirkannya, dan dia tidak berani berpaling dari cahaya perak itu bahkan untuk sekejap pun. Hati Jinling juga tersentak kaget saat mendengar kata-kata peringatan sosok berjubah merah itu dan melihat ekspresi muram di wajahnya. Karena itu, dia juga memfokuskan pandangannya pada boneka berarmor merah. Menggunakan kemampuan mata rohnya, ia mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh sosok berjubah merah, dan mengidentifikasi objek di dalam cahaya perak. Itu adalah wim perak samar yang berputar-putar di udara. Alis Jinling berkerut saat melihat ini. Itu tidak dapat mengidentifikasi jenis senjata apa ini, tetapi itu pasti menjadi sesuatu seperti pedang atau pedang agar dapat memotong serangan sosok berjubah merah itu dengan mudah. Kamu pasti salah satu boneka ras capung yang loloskan. Melihat kamu bisa melarikan diri, kenapa kamu tidak bersembunyi di suatu tempat sampai kami pergi? Apakah kamu mencari kematian dini dengan keluar untuk menghadapi kami di sini? Kalau begitu, aku tidak keberatan mengabulkan keinginanmu dan mengirimmu ke jalanmu. Sosok berjubah merah itu tertawa dingin. Jika kami tidak melawanmu dalam tubuh boneka kami, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan dapat mengalahkan kami? Bagaimanapun, tidak ada yang penting lagi. Selain kelompokmu di sini, semua orang tampaknya telah masuk ke kolam ilahi kita. Sepertinya aku akan bisa menjebak kalian semua di sini dan membunuh kalian dalam satu gerakan, kata boneka lapis baja merah dengan suara dingin. Kamu pikir kamu bisa membunuh kita semua sendirian? Sosok berjubah merah terkekeh atas gagasan itu. Itu benar, dengan Five Dragon Chopper ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Raungan naga yang nyaring meletus saat helikopter perak yang cerah dan halus seperti cermin terbang turun dari atas sebelum mendarat di genggaman boneka itu. 5 naga chopper. Sepertinya aku mengingat harta karun ini dari suatu tempat. Sosok berjubah merah menatap helikopter dengan alis berkerut. Begitukah? Tidak ada yang penting karena kalian semua akan segera binasa karena harta karun ini. Boneka berbaju zirah merah itu mengangkat tangannya yang memegang pedang, lalu mengayunkannya ke udara. Jinling dan sosok berjubah merah secara refleks melesat ke udara untuk mengambil tindakan mengelak saat melihat ini. Pada saat ini, 3 proyeksi helikopter tiba-tiba muncul di udara, menargetkan jarak di luar kera emas dan sosok berjubah merah. 3 binatang iblis tingkat tinggi ke arah itu juga telah mengadopsi langkah-langkah defensif, tetapi proyeksi itu mempercepat penghindaran mereka, dan tubuh mereka diiris menjadi 2. Setelah itu,
Tiga proyeksi helikopter tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Jinling dan sosok berjubah merah itu sama-sama terpana melihat ini, dan Jinling berusaha terbang ke kejauhan sementara sosok berjubah merah itu menyapukan lengan bajunya ke udara untuk memanggil awan kabut merah. Namun, boneka berarmor merah itu hanya berdiri di tempat dengan seringai mengejek di wajahnya sambil mengayunkan helikopternya ke udara beberapa kali lagi. 4 proyeksi helikopter jatuh ke arah dua lawannya secara bersamaan. Proyeksi itu sangat cepat, mencapai keduanya dalam sekejap mata. Ekspresi Jinling berubah drastis setelah melihat ini saat dia mengangkat bahunya, diikuti oleh dua pedang pendek terbang ke arah dua proyeksi helikopter sebagai seberkas cahaya yang cepat. Keduanya kemudian langsung diiris menjadi dua sebelum jatuh dari langit sebagai 4 segmen. Kedua proyeksi kemudian berlanjut ke depan, sama sekali tidak terhalang oleh dua pedang pendek. Jantung Jinling tersentak kaget saat tubuhnya kabur. Proyeksi helikopter melintas, dan tubuh kera emas segera diiris menjadi dua, tetapi sisa-sisanya dengan cepat menghilang, memperlihatkan tubuh itu hanya bayangan belaka. Cahaya keemasan kemudian melintas lebih dari 100 kaki, dan Jinling muncul kembali dari udara tipis. Namun, setelah itu muncul, proyeksi helikopter lain sudah meluncur ke arahnya, dan waktunya sangat akurat sehingga Jinling tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dengan demikian, kepalanya terpotong, dan tubuh tanpa kepalanya bergoyang sebelum jatuh dari langit. Sementara itu, boneka berarmor merah membuat gerakan mencengkeram ke arah helikopter perak di tangannya yang lain, dan bola api hijau muncul, di dalamnya terperangkap monyet emas mini dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Boneka berbaju zirah merah tertawa dingin saat cahaya perak melintas dari permukaan helikopter, dan monyet mini melepaskan teriakan kesedihan sebelum hancur menjadi abu di dalam api hijau. Baru pada saat itulah boneka berarmor merah itu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di sana, sosok berjubah merah telah melepaskan hamparan kabut darah yang luas yang meliputi sekitar 1 hektar area di sekitar tubuhnya. Kedua proyeksi helikopter itu mendesing di udara seperti sepasang senjata mematikan, tapi sosok berjubah merah itu berhasil menghindarinya sejauh ini, meski dengan susah payah. Cahaya hijau melintas di dalam mata boneka itu, dan dia mendengus dingin sebelum tiba-tiba melemparkan helikopternya ke udara. Cahaya perak cemerlang langsung meletus saat proyeksi helikopter yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara, dan bahkan sosok berjubah merah pun sangat terkejut. Dia segera meluncur menuju lorong biru terdekat, setelah menyadari dengan jelas bahwa lawan yang memegang pedang ini bukanlah yang bisa dia lawan. Namun, tanpa sepengetahuan sosok berjubah merah, Five Dragon Chopper baru benar-benar mulai menunjukkan taringnya sekarang. Boneka lapis baja merah membuat segel tangan, dan semua proyeksi helikopter di udara tiba-tiba menghilang. Petir keras kemudian meletus dari helikopter perak itu sendiri sebelum berubah menjadi 5 wings dengan warna berbeda. Semuanya berputar-putar di udara sebelum berubah lagi menjadi 5 bilah besar tembus pandang, lalu menghilang di tempat secara bersamaan. Detik berikutnya, 5 bilah besar muncul tepat di atas pembukaan lorong biru sebelum turun ke bawah, langsung menuju ke awan kabut darah yang baru saja sampai ke pintu masuk. Ekspresi sosok berjubah merah itu berubah setelah melihat bilah raksasa ini, dan cahaya merah cemerlang meletus dari tubuhnya bersiap untuk mengeluarkan kemampuan lain. Namun, tepat pada saat ini, kelima pedang raksasa itu tiba-tiba berputar sebelum menghilang. Detik berikutnya, muncul di tepi awan kabut darah seperti 5 pintu besar, memancarkan hamparan luas cahaya 5 warna. Cahaya 5 warna menyapu awan merah ke samping tanpa halangan, dan ekspresi ngeri akhirnya muncul di wajah sosok berjubah merah itu. Dia tidak punya waktu untuk melepaskan teknik rahasia lainnya, jadi dia hanya bisa buru-buru menyapu lengan bajunya ke udara sambil membuka mulutnya. Perisai biru kecil, kerudung merah tipis, dan mangkuk bundar diledakkan sekaligus.
Ketiga harta itu memancarkan cahaya gemilang, dan semua adalah harta yang luar biasa kuat. Begitu dilepaskan, berubah menjadi 3 penghalang cahaya dengan warna berbeda, melindungi sosok berjubah merah di dalamnya. Setelah melakukan semua itu, sosok berjubah merah itu tiba-tiba mengeluarkan beberapa suap esensi darah, lalu mengangkat tangan untuk memanggil jimat ungu. Jimat itu menghilang ke dalam bola esensi darah, setelah itu bola itu meledak untuk membentuk awan kabut darah yang menutupi sosok berjubah merah. Baju zirah ungu muncul di sekujur tubuhnya. Baju zirah ini dibuat dengan busur listrik yang berderak di permukaannya, membuatnya tampak seperti semacam harta karun dunia lain yang halus. Pada saat ini, cahaya 5 warna telah menyingkirkan awan kabut darah dan mencapai sosok berjubah merah. Mengikuti beberapa retakan tajam, 3 penghalang cahaya pelindung yang telah dipasang juga hancur berkeping-keping sebelum cahaya 5 warna menabrak tubuh sosok berjubah merah itu. Baju zirah ungu bersinar dengan cahaya cemerlang, dan akhirnya menahan cahaya 5 warna. Tapi detik berikutnya, cahaya 5 warna mulai berputar di sekitar baju zirah, dan itu terpotong menjadi 2 di bagian pinggang. Sosok berjubah merah memiliki kemampuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satu pun yang memiliki peluang melawan seberkas cahaya 5 warna ini. Sedikit keputusasaan melintas di mata sosok berjubah merah itu ketika lebih dari 100 jimat dan selusin harta dari berbagai bentuk meletus dari tubuhnya. Namun, upaya terakhirnya terbukti sia-sia, dan semua benda ini dihancurkan hanya dalam beberapa saat oleh cahaya 5 warna. Teriakan mengerikan terdengar saat cahaya 5 warna benar-benar membanjiri sosok berjubah merah, dan bahkan jiwanya pun tidak bisa melarikan diri. Sebuah cahaya dingin melintas melalui mata boneka itu saat melihat ini, dan dia bergumam, kekuatan utama dari Five Dragon Chopper adalah kekuatan pemotongannya yang tak tertandingi, tidak lebih dari khayalan yang menggelikan untuk berpikir bahwa kamu dapat menahan serangannya dengan harta. Itu kemudian membuat gerakan mencengkeram, dan 5 bilah besar di kejauhan berubah menjadi 5 proyeksi Wim sebelum terbang kembali ke arahnya. Sedikit kegembiraan melintas di mata boneka lapis baja merah itu dan dia mengangkat tangan untuk menangkap helikopter itu, tetapi cahaya di matanya tiba-tiba meredup, dan tubuhnya bergoyang-goyah saat hampir jatuh dari langit. Syukurlah, ia berhasil meluruskan dirinya sendiri di tengah kilatan cahaya spiritual, tetapi tatapan pasrah muncul di matanya. Dia menghela nafas pelan. Tangannya dengan lembut menyapu permukaan seperti cermin helikopter, dan semburan dering meletus dari bilahnya. Harta karun ini memang luar biasa kuat, tapi itu menghabiskan indera spiritualku. Sepertinya aku harus mengakhiri semuanya saat aku melepaskan kekuatannya. Boneka itu merenung dengan pandangan kontemplatif di wajahnya. Pada saat ini, angin yin yang ganas tersapu di langit yang jauh. Hamparan awan gelap yang luas turun dan tiba-tiba menutupi sebagian besar langit. Beberapa makhluk hantu bermutu tinggi turun di tengah hembusan angin yin sebelum mendarat di depan boneka itu. Apakah kamu sudah melakukan semua yang aku minta? Boneka itu bertanya. Tenanglah, Tuan, kami telah menyiapkan semua yang diperlukan. Setelah Anda memasuki kolam dewa, kami akan segera menutup area tersebut menggunakan formasi. Bahkan jika seseorang berhasil keluar hidup-hidup dari sana, mereka tidak akan dapat segera melarikan diri, dan kita akan dapat menjebak mereka untuk beberapa waktu, jawab hantu tingkat tinggi seperti zombie. Separuh dari kalian, ikut aku, setengah lainnya, tetap di belakang dan urus formasi. Orang-orang itu telah berhasil mengalihkan binatang petir neraka, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tidak hanya ada satu binatang petir neraka menjaga, tapi sepasang, terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan, boneka berbaju zirah tertawa dingin. Makhluk hantu seperti zombie tampaknya memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, dan ia terlihat ragu-ragu saat berkata,
meskipun binatang petir neraka itu ditinggalkan untuk menjaga tempat ini oleh para tetua ras Mayfly Anda, kami akan kemungkinan besar akan diserang oleh mereka juga, mengingat kami tidak membawa lencana apapun untuk memberi kami izin masuk. Jangan khawatir, orang-orang itu maju duluan, jadi Infernal Lightning Beast akan menyerang mereka terlebih dahulu. Yang harus kau lakukan hanyalah menyelinap dan mendaratkan serangan mematikan saat ada kesempatan. Dengan Five Dragon Chopper ini saja, aku tidak akan terlalu optimis tentang peluang saya. Namun, dengan binatang petir neraka ini untuk membantu saya, akan aneh jika ada di antara mereka yang dapat melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Sedangkan untuk binatang petir neraka lainnya, sayang sekali itu terpikat, tetapi jika bukan karena itu telah ditarik, orang-orang itu tidak akan berani masuk ke kolam dewa. Akan sulit untuk mengalahkan mereka di luar. Semua makhluk hantu lainnya langsung terdiam setelah mendengar ini. Sebuah pikiran kemudian tiba-tiba muncul pada boneka lapis baja merah, dan berkata, karena itu, kita juga tidak bisa mengabaikan binatang petir neraka yang dibawa pergi. Kita perlu mengirim orang untuk mengejarnya, dan jika orang itu cepat dibunuh atau jika sesuatu terjadi untuk membuatnya kembali terlebih dahulu, maka kita harus segera diberitahu melalui Myriad Distance Talisman kita. Yakinlah, Tuan, kami telah mengirim hantu putih mengejar mereka. Dialah yang paling mahir di antara kami dalam teknik penyembunyian dan gerakan, jadi dia pasti akan melakukan tugas itu, makhluk hantu itu buru-buru menjawab. White Ghost, apakah itu yang berhasil melarikan diri dengan hanya satu tangan diamputasi meskipun menghadapi makhluk paling kuat di antara para penyusup? Boneka berarmor merah itu bertanya. Itu benar. Jika dia dikirim keluar, maka kita seharusnya tidak memiliki masalah. Ayo pergi, para penyusup kemungkinan besar sudah memasuki istana bawah tanah di bawah kolam dewa, boneka berarmor merah itu menginstruksikan. Semua makhluk hantu segera mengangguk, dan 3 memasuki lorong biru dengan boneka itu sementara 2 makhluk hantu tingkat tinggi lainnya tetap berada di luar. Salah satu dari mereka melolong panjang, dan kerangka hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam awan gelap di dekatnya. Hanli melambaikan tangan di udara, dan 8 sambaran petir emas meletus di belakangnya, langsung menuju bola petir perak yang terletak lebih dari 1000 kaki di belakangnya. Itu adalah binatang petir neraka yang telah mengejarnya untuk jarak yang tak terukur. Saat melihat busur petir emas yang mendekat, binatang itu tidak takut sedikit pun. Sebaliknya, itu segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya perak. Setelah petir Devil Bane ilahi bersentuhan dengan cahaya perak ini, ia tersapu tanpa suara sebelum dimakan oleh binatang itu. Binatang petir infernal menjilat bibirnya saat semburan gemuruh tumpul meletus dari dalam perutnya, dan matanya bersinar. Hanli dapat memanfaatkan penundaan ini untuk membuka jarak dengan Infernal Lightning Beast. Namun, binatang itu tidak bingung sedikit pun saat melihat ini. Itu hanya menggeram ketika busur petir perak berputar di sekitar keempat anggota tubuhnya sebelum berangkat mengejar lagi. Binatang ini sedikit lebih cepat darinya bahkan ketika dia terbang secepat yang dia mampu, jadi meskipun dia bisa membuka jarak tertentu, tidak butuh waktu lama sebelum binatang itu mempersempit celah lagi. Setelah itu, ia akan mulai menyerangnya dari jauh. Meledakkan petir perak yang sangat kuat dari mulutnya. Namun, Hanli memiliki petir Divine Devil Bane dan jubah petir untuk melindungi dirinya, jadi dia bisa menangani serangan itu dengan mudah. The Infernal Lightning Beast segera berhenti meledakkan petir dari mulutnya saat melihat ini, dan malah beralih ke melepaskan proyeksi cakar biru. Proyeksi dimulai sekitar ukuran tangan manusia, tetapi tidak lama setelah meninggalkan cakar binatang itu, mereka akan membengkak menjadi sekitar 10 kaki. Beberapa dari proyeksi cakar yang melesat melalui suatu area sekaligus bahkan dapat menyedot semua udara di area itu.
Jika bukan karena sayap petir Han Li memungkinkan dia untuk menggabungkan teknik gerakan angin dan kilat untuk waktu yang singkat, dia kemungkinan besar akan terluka parah oleh proyeksi cakar itu. Meski begitu, situasinya masih sangat berbahaya baginya, bahkan terkena pukulan sekilas oleh proyeksi cakar, yang hampir mengakibatkan bencana. Syukurlah, bendera yang mencakup segalanya yang diberikan kecantikan berambut putih padanya mulai berlaku pada kesempatan itu, mewujudkan proyeksi yin yang raksasa yang meniadakan sebagian besar kekuatan dari serangan itu. Meski begitu, baju zirah kebenciannya benar-benar hancur, dan dia menderita beberapa luka ringan. Karena itu, Han Li tidak berani membiarkan binatang itu mendekat. Setiap kali binatang itu mendekat, Han Li akan melepaskan petir Devil Bane ilahi miliknya untuk menghentikan pengejarannya. Infernal Lightning Beast tampaknya telah menyadari bahwa Han Li adalah sumber yang konsisten dari petir Divine Devil Bane, jadi tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Hampir 1 jam telah berlalu, dan Han Li telah membawa binatang buas ini keluar dari pegunungan abu-abu. Dia hanya bisa bertahan selama ini karena dia memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih banyak daripada makhluk lain dari basis kultivasi yang sama, dia mahir dalam teknik gerakan, dan dia memiliki sejumlah besar petir Devil Bane ilahi. Jika tahap transformasi dewa lain atau bahkan tahap tempering spasial berada di posisinya, kemungkinan besar mereka sudah menjadi mangsa binatang ini. Tidak heran jika Liu Zu dan yang lainnya tidak optimis tentang peluangnya untuk bertahan hidup. Untuk memecahkan batasan di sungai neraka, Han Li telah menggunakan banyak petir iblis ilahi, dan tanpa persediaan petir yang tersisa, Liu Zu akan berpikir bahwa dia tidak akan melakukannya. Han Li terus-menerus mengawasi Infernal Lightning Beast di belakangnya sambil memikirkan cara untuk melarikan diri, mengingat Raja Iblis kemungkinan besar telah menembus batasan di ujung dan tidak lagi memiliki kapasitas cadangan untuk mencoba dan melacaknya. Pasti tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari binatang iblis yang menakutkan ini melalui metode normal. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah manik-manik petirnya, 2 jenis jimat baru yang telah dia sempurnakan, dan kumbang pemakan emas dewasa. 2 yang pertama dari 3 kartu truf itu adalah barang sekali pakai. Jadi dia berencana untuk menggunakannya melawan Raja Iblis. Tetapi melepaskan kumbang pemakan emas sangat membebani indera spiritualnya. Karena itu, dia akan menahan diri untuk tidak menggunakannya kecuali dia berada dalam situasi yang benar-benar mengerikan. Pikiran yang berpacu di benak Han Li saat mencoba mencari solusi. Dia tidak bisa melepaskan terlalu banyak kumbang pemakan emas karena efek sampingnya pada dasarnya akan melumpuhkannya. Namun, dia bisa mencoba melepaskan hanya beberapa untuk menghalangi Infernal Lightning Beast di belakangnya. Kumbang tidak harus menyakiti binatang itu, yang harus mereka lakukan hanyalah memperlambatnya sedikit, dan dia bisa melarikan diri. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, dia dapat menggunakan jimat barunya untuk membantu Ni, sehingga semakin meningkatkan peluang keberhasilannya. Setelah banyak pemikiran yang melelahkan, Han Li akhirnya berhasil menyusun tindakan yang hampir tidak mungkin dilakukan. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam gelang roh binatang yang tersembunyi di tubuhnya.